Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini, masih dalam pembahasan kitab Muharramatun, yaitu keharaman-keharaman atau dosa-dosa istahana bihan nas, yang disepelekan, yang dianggap sepele, dikecilkan oleh manusia. Jadi manusia menganggapnya hal itu adalah sebagai hal yang biasa, padahal dalam Islam itu masuk ke dalam bagian daripada dosa besar. Masih ingat sebuah dosa itu menjadi dosa besar? Apa syaratnya atau definisinya? Sebuah dosa menjadi dosa besar. Kenapa? Dilakukan terus menerus. Terus yang lain? Ada yang lain? Kenapa? Menganggap remeh. Kita lihat surat An-Najm, coba yang punya Al-Quran, surat An-Najm ayat ke-32. Ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha, orang-orang yang menjauhi apa Pak? Menjauhi dosa-dosa besar. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji. Kemudian kata Allah, illa al-lamam, kecuali dosa-dosa kecil yang tidak bisa dihindari. Ya, siapa namanya? Lupa. Denny, Rian, lupa mulu ya. Kecuali apa Rian? Kecuali dosa-dosa kecil. Dari ayat ini diantaranya dosa terbagi menjadi dua. Allah sendiri membagi dosa menjadi dua. Al-kabair, jadi bahasa kabair itu bahasa Al-Quran. Kabair kan artinya dosa besar ya. Ada buku namanya Al-Kabair, punya Imam Al-Dhahabi, dosa-dosa besar, Al-Kabair. Nabi juga menyebutkan dosa besar dengan bahasa Al-Kabair, ya. Nabi juga menamakan dosa-dosa besar dengan Al-Kabair. Nah, kemudian di sini Allah mengecualikan dari dosa besar itu apa? Kecuali dosa-dosa lamam, dosa-dosa yang nggak bisa dihindari, tidak bisa dihindari, sulit untuk dihindari sebagai seorang manusia. Nah, dari sini sebagai dasar pembagian dosa besar dan dosa
kecil. Kemudian pengertian daripada dosa besar itu sendiri pada pertemuan awal kita telah sebutkan itu sebuah perbuatan atau ucapan yang memiliki konsekuensi hukuman di dunia maupun di akhirat. Ada hukumannya, Pak, ada hadnya. Ya, ada hadnya, seperti berzina. Dia punya ancaman dunia dan dia juga punya ancaman di akhirat, gitu. Kemudian dosa yang dilakukan terus-menerus lama kelamaan pun akan menjadi besar. Lama kelamaan akan menjadi besar. Nah, di buku ini karya Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala, beliau hadirkan beberapa perbuatan-perbuatan yang dianggap sepele, yang dianggap ringan oleh sebagian kaum muslimin. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan mulai dari pembahasan al-zihar. Al-zihar. Zihar. Kalau bahasa Indonesianya zihar, zihar, al-zihar. Yaitu dosa besar seseorang yang menyamakan antara istrinya dengan mahramnya, termasuk dosa besar yang dianggap biasa atau bahkan tidak diketahui sebagai sebuah dosa di kalangan kaum muslimin hari ini, yaitu saat mengeluarkan perkataan menyerupakan antara istrinya dengan ibunya. Padahal Islam sendiri telah membuat ketentuan, ya. Makanya disinilah butuhnya ilmu, butuhnya kita belajar. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah. Firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-Mujadilah, surat Al-Mujadilah ayat kedua. Zihar itu asal katanya berasal dari kata dhahara, artinya punggung. Asal katanya itu punggung, memiliki makna punggung secara bahasa. Kemudian kenapa zihar? Karena biasanya kalau ditunggangi, yang ditunggangi itu adalah punggung, ya enggak? Antum mau gendong anak kan taruh di sini ya biasanya, atau kita menunggangi kuda atau tunggangin yang lain. Nah, itu asal muasal perkataan zihar secara bahasa. Yang intinya secara syariat, ketika seorang mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku, engkau seperti punggung ibuku, yang artinya ibunya itu kan nggak boleh diapain? Ibunya tidak boleh digauli, ibunya tidak boleh disetubui. Engkau seperti punggung ibuku. Di zaman jahiliyah dulu, zihar itu talak. Jadi kalau orang mau talak istrinya, bukan anti tolik gitu. Kamu saya talak,
Tapi di zaman jahiliyah kalau mau talak istrinya bilang anti seperti punggung ibu saya. Itu jatuh talak dulu sebelum datang hukum talak. Zihar itu dihapus, hukum talaknya dihapus dengan datangnya ayat tentang talak. Gitu. Zihar hukum talaknya dihapus. Tadinya dia hukum talak di masa jahiliyah sebelum datang Islam. Datang Islam dia dihapus. Maka talak memiliki hukum sendiri. Yang intinya seseorang ketika berkata demikian adalah sudah tidak punya selera lagi sama istrinya. Jelas, Rian? Anti seperti punggung ibuku gitu. Yang artinya saya udah nggak tertarik lagi sama anti. Gitu. Sudah tidak ada ketertarikan. Oke, kita lihat firman Allah dalam surat Al-Mujadilah. Apa kata Allah? Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian, yakni menganggap istrinya seperti ibunya. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan, mahunna ummahatihim, ibu-ibu kalian itu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, istri kalian itu bukan ibu-ibu kalian, beda, statusnya beda, tidak bisa disamakan. Ummahatuhum illallai waladanahum. Ibu-ibu kalian adalah orang-orang yang telah melahirkan kalian. Wa innahum layaquluna munkara minal qawli wa zura. Dan sungguh mereka telah mengatakan perkataan yang mungkar. Ya, mengatakan perkataan yang mungkar. Karena memang zihar itu sudah ada sejak masa jahiliyah. Dan dia berhukum talak sebelum datang hukum talak. Kemudian Allah mengatakan di ayat berikutnya, walladzina yudhahiruna min nisaihim, dan siapapun yang telah menzihar istri mereka, ya, yang telah menzihar istri mereka, tsumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka ingin menarik ucapannya, maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan kafarat. Allah tetapkan kafarat. Yang jika kafarat itu belum ditunaikan, maka sang suami tidak boleh menggauli istrinya, tidak boleh mendekati istrinya sebelum kafarat itu ditunaikan. Kata Allah, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Kafarat yang pertama adalah memerdekakan apa? Budak atau hamba sahaya. Dzalikum tu'adzuna bihi. Itulah yang telah, atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yajid fa siyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Dan kalau dia tidak sanggup, tidak mendapati budak seperti masa kita hari ini, orang yang melihat istrinya, maka dia tidak bisa memerdekakan budak. Kenapa?
karena nggak ada budak. Hari ini nggak ada budak, pembantu nggak bisa disamakan dengan budak, hukumnya beda. Zihar juga nggak bisa dilakukan oleh tuan kepada budaknya, karena zihar itu dilakukan oleh siapa? Suami kepada istrinya. Walaupun budak itu boleh digauli atau disetubui oleh siapa? Oleh tuannya. Tapi ayat tentang zihar itu adalah berbicara tentang suami kepada istri. Makanya kalau ditanya Nabi punya anak, apakah Nabi punya anak laki-laki dari istrinya? Jawabnya punya enggak? Enggak punya, sahih enggak? Budak. Maria Qibtiyah itu bukan istrinya, tapi budaknya. Ibrahim anak Nabi dari Maria Qibtiyah. Makanya dikatakan, apakah Nabi punya anak laki-laki dari istrinya? Jawab tidak. Karena satu-satunya yang digauli oleh Nabi bukan istrinya adalah Maria Qibtiyah itu, ibunya Ibrahim. Dan dia bukan apa? Istri, tapi budak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Itu soal jebakan tuh dulu waktu saya ujian. Gitu kan. Sebut apakah Nabi memiliki anak laki-laki gitu, dari istrinya? Ada apa garis bawahnya dari istrinya. Ya semua rata-rata jawabnya punya, dengan menyebutkan Maria Qibtiyah ibunya Ibrahim anaknya. Ternyata salah, karena Maria Qibtiyah itu budaknya. Adapun sisanya semua dinikahi kecuali satu itu. Nah sekarang nggak ada perbudakan, tidak ada masa perbudakan, nggak ada. Maka dia pindah ke yang kedua. Walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Kemudian di ayat berikutnya famalam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Kalau dia enggak sanggup, tidak didapati, tidak ditemui, atau dia juga enggak punya kesanggupan, maka kafarat yang kedua adalah berpuasa berapa? 2 bulan berturut-turut mutatabi'aini, dan tidak boleh putus puasanya. Gitu. Kalau puasanya putus, nanti ulang lagi dari 1. Kemudian faman lam yastati fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rasulihi. Kalau dia enggak sanggup, ya kalau dia tidak sanggup, maka dia pindah ke kafarat berikutnya, memberikan makan berapa orang Pak Irwan? 60 orang miskin. Caranya gimana? Bisa antum masak yang banyak, undang 60 orang di satu hari yang sama. Gitu. Itu ayat tentang zihar, dan dia bagian dari dosa besar. Kita lihat keterangan dari penulis. Beliau mengatakan hafizahullahu taala, min alfazil jahiliyatil ula al-muntashirati fi hadhihi al-ummati al-wuqu'i fi zihari. Di antara ucapan-ucapan
jahiliyah, ya, ucapan masa-masa jahiliyah yang masih beredar hari ini di tengah-tengah umat Islam adalah ucapan zihar. Ya, ucapan zihar. Ka'ayyaqulu az-zawju, seperti misalnya seorang suami berkata li zaujatihi, kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau buat saya itu seperti punggung ibu saya. Engkau buat saya seperti punggung ibu saya. Maka lafaz ini tidak boleh diucapkan oleh suami kecuali dalam hal pengajaran, kayak kita sekarang seperti ini, pengajaran gitu, atau pernyataan, ya, dalam pelajaran itu boleh, karena itu tidak memaksudkan kepada seorang istri. Au anti haramun alayya ka hurmati ukhti, atau perkataan anti haram untuk saya seperti haramnya saudari perempuan saya. Wa nahwa dzalika minal alfadhi syani'ati allati istabsya'atha asy-syari'atu lima fiha minal dhulmil mar'ati, dan lafaz-lafaz yang lainnya yang serupa. Terus bagaimana kalau yang diserupakan selain punggung? Apakah itu masuk zihar atau tidak? Jelas? Misalnya, tangan kamu mirip sama tangan ibu saya, ya. Kaki kamu seperti kaki ibu saya, atau warna kulit kamu sama dengan warna kulit ibu saya, atau rambut kamu sama seperti rambut ibu saya, atau dengan anggota tubuh lainnya selain apa? Punggung. Apakah itu jatuh hukum zihar atau tidak? Sebagian besar ulama mengatakan tidak jatuh zihar. Tidak jatuh zihar. Karena zihar itu punggung. Ketika seseorang menyamakan punggung, nah bedanya gini. Kecuali saat dia bilang tangan kamu seperti tangan istri saya, tangan kamu seperti tangan ibu saya, kecuali ketika dia ngomong itu artinya dia mau menzihar. Paham? Tapi kalau misalnya dia bicara punggung, itu nggak butuh niat. Paham ora? Hah? Misalkan ada seorang laki-laki bilang kamu seperti punggung ibu saya, maka itu nggak butuh niat, sudah jatuh hukum zihar. Mafhum? Zihar kan ini artinya tunggangan. Artinya kamu tuh udah nggak boleh ditunggangin lagi. Paham nggak, Rian? Ya. Taib, ada lafaz punggungnya nggak? Nggak ada. Maka kalau nggak ada nggak jatuh. Gitu. Kalau nggak ada nggak jatuh. Jelas. Kalau jalan nih, saya lihat dari belakang mirip sama ibu nih, gitu ya, gitu. Misalnya gitu ya. Enggak. Kecuali tadi seperti orang yang menyamakan apa? Selain punggung. Tapi maksud dia adalah zihar, maka jatuh hukum ziharnya. Gitu. Sebagian ulama berpendapat demikian. Dan ini masih apa? Masih ada di sekitar kaum muslimin. Padahal ini adalah sisa-sisa jahiliyah,
jahiliyah. Kuku kamu seperti kuku ibuku misalnya. Kemudian kita lihat kata penulis, wa ja'alati syari'atu al-kaffarata fi dzalika mughalladatun musyabihatun lil kaffarati qatlil khata'i wa mumathalatun lil kaffaratil jima'i fi nahari Ramadan. La yajuzu lil mudahir min zaujatihi an yuqarribuha illa idza ata bil kaffarati. Allah, kemudian penulis mengatakan syariat kita ini, syariat Islam menetapkan kafarat untuk orang-orang yang menzihar istrinya. Kafaratnya tadi bisa dilihat dalam surah Al-Mujadilah. Baik, sampai sini ada soal mengenai zihar? Silakan kalau ada yang mau tanya. Boleh diketahui sebagian orang kan ada yang merasa tidak mampu, kayak tadi kan yang pertama kan kalau masalah budak sudah tidak. Iya. Puasa berturut-turut dan juga memberi makan 60 orang miskin. Kalau langsung tanpa kita berusaha untuk berpuasa, boleh? Langsung loncat ke poin 3. Baik. Sebagian ulama menyatakan tidak boleh, karena kalau misalnya itu dibolehkan langsung loncat ke yang ketiga, maka yang paling beruntung siapa? Orang kaya. Sahih. Itu alasannya. Maka kalau seseorang masih ada istitoah, dia harus laluin itu, karena di sini bukan pilihan. Jelas ya? Maka sebagian besar ulama menyatakan tidak boleh, karena di sini Allah tidak menyatakan pilihan, tapi urutan sesuai dengan kondisi. Makanya antum lihat di ayat itu, ketika perpindahan dari budak kepada puasa, itu lafadznya apa? Coba baca Aryan. Faman lam yajid. Di lafadz budak itu faman lam yajid. Siapa yang enggak mendapati? Kemudian di saat puasa lafadznya apa? Faman lam yastati'. Benar enggak? Ya. Ya. Faman lam yajid. Kalau dia enggak ketemu kan? Enggak ada masa budak, baru tuh langsung pindah. Maka kalau fasiyamu syahraini mutatabi'aini, di situ Allah bilangnya apa? Faman lam yastati', ya. Betul? Bukan faman lam yajid, faman lam yastati'. Di situ ada istito'ah. Maka kalau memang kondisinya orang itu nggak sanggup puasa berturut-turut, baru dia bisa pindah ketiga. Tapi kalau ada istitoah nggak boleh, dia harus tetap ada di poin nomor 2. Alasannya karena di sini tidak ada takhir, tidak ada pilihan, dan juga ketika syariat ditetapkan seperti itu, maka besok orang-orang kaya sebagiannya yang jahil akan menggauli istrinya di tengah hari bulan puasa. Kenapa? Karena dia pikir nggak perlu puasa kan? Oke? Dia jimain aja tuh istrinya di siang hari. Dia punya duit? Hah? Bayar aja kafaratnya, selesai. Iya nggak Rian? Gitu. Ada lagi? Zihar?
Berarti dia tidak boleh apa? Tidak boleh mendekati istrinya sampai dia membayar atau menyelesaikan kafaratnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ketika semuanya nggak sanggup, adamul istita'ah, semuanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya, seperti orang yang bercumbu sama istrinya di Ramadan. Kalau nggak sanggup, Allah tidak bebankan kecuali dengan kesanggupan manusia. Gitu. Kalau tidak sanggup. Puasa nggak sanggup. Terus ngasih makan juga nggak sanggup gitu ya. Miskin, ngasih makan orang miskin nggak sanggup, dianya juga miskin gitu kan. Dan memang kejadiannya yang pernah melakukan di siang hari bulan Ramadan, sahabat miskin, sahabat yang miskin. Jika memang seseorang tidak sanggup, Allah tidak membebankan kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Maksudnya apa? Buat dia tobatan nasuha. Bisa, karena dia sama, kafaratnya sama. Seperti kafarat membunuh orang tanpa disengaja, ini juga kafaratnya. Gitu. Misalnya antum punya teman tahu miskin, terus dia melihar istrinya, antum suruh dia puasa. Terus antum tahu juga gak kuat nih fisiknya gitu kan, lemah. Udah antum kasih duit buat dia nih, buat apa, kasih makan orang-orang miskin sebanyak 60 nih, gitu, boleh. Tapi itu harus dilaksanakan orang yang miskinnya harus kita santunnya dia. Kalau dia ngomong, kan sahabat ini ngomong sama Nabi. Kalau nggak ngomong kita nggak tahu, ya kan? Antara dia dengan Allah urusannya. Seperti orang seperti pelaku zina hari ini kan nggak ada yang ngomong. Kalau ngomong karet nggak muat, ya nggak ya? Perlu ada perluasan, benar nggak ya? Kenapa? Karena yang berzina bukan cuma perawan dan perjaka. Yang sudah punya istri, yang punya suami, hari ini berzina nggak? Hukumannya harusnya apa? Mati kan? Maka karet harus diperluas. Tahu karet kan ya? Kalau di sini apa? Tegal alur ya. Apa? Iya, harus dilebarin lagi. Nah, ketika memang perbuatan ini dia tidak cerita, dia tidak bilang, tanggung jawab dia sama Allah. Tanggung jawab dia sama Allah. Atau sebelum hari ini antum pernah menzihar istri antum. Sebelum hari ini nih, sebelum kita ngaji di malam hari ini, antum pernah menzihar dan antum baru tahu malam ini. Misalnya ada di antara antum yang baru tahu hukum zihar di malam hari ini, padahal ucapan itu sudah biasa diucapkan kepada istri, maka hukum ziharnya tidak jatuh. Gitu, hukum ziharnya tidak jatuh karena dibangun di atas ketidaktahuan. Gitu. Tapi kalau terus-terusan zihar dan tidak belajar, kena hukumnya tidak belajar. Hukum jahil. Jahil itu kalau dia jahil karena belajar, yu'fa anhu, dimaafkan. Orang jahil karena belajar dia dimaafkan.
Tapi kalau jahil nggak belajar, dia nggak dimaafkan. Tetap kena hukum jahil. Paham nggak tuh? Nih, antum kita kan lagi belajar nih. Misalnya ini kitab. Misalnya kitab ini kitab Bidayatul Mujtahid atau kitab Bulughul Maram atau kitab apa aja lah. Kitab. Ya. Secara otomatis mulai dari depan. Ya, dari depan. Maka pembahasan jalalah, tahu jalalah enggak? Bukan lafzul jalalah. Jalalah itu hewan yang makan kotoran. Itu disebutnya dalam pelajaran fikih itu jalalah. Kayak ikan, lele, apa aja lah, atau apa aja hewan-hewan yang makannya kotoran, itu disebut dengan jalalah. Antum baru sampai bab wudu, ya, Rian. Antum punya kolam di rumah, kerjaan antum ngasih makannya kotoran antum aja tuh, plung 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 gitu tuh. Ntar giliran mau makan besok pagi diambil ikannya. Ini sebagai contoh ya, contoh biar lebih memudahkan. Masih ada yang kayak gitu nggak? Subhanallah ya, sempurnanya agama ini Pak. Coba antum. Itu Nabi bahas Pak, jalalah dinamakan. Sempurnanya agama ini. Apa coba yang nggak ada? Ya. Kebayang nggak? Subhanallah, sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Sempurna agama ini. Dibahas semuanya. Ada, itu namanya disebut dengan jalalah. Apakah hewan jalalah itu boleh dimakan atau tidak? Jawab nggak boleh. Kecuali dia di karantina selama 1 bulan kurang lebih. Dan tidak dimakanin kotoran, ditarik. Ketika antum sudah tahu, maka nggak boleh lagi dikasih kotoran. Oke, tadi kan saya mau contohin. Antum di bab wudu nih misalnya. Oke, jalalah tuh adanya di hampir belakang di kitab-kitab fikih. Atau bab jihad. Kenapa sih bab jihad selalu ada di paling belakang? Tahu nggak alasannya apa? Karena jihad itu butuh kuat mentalnya. Kalau jihad di bab 1, orang stres duluan tuh. Paham? Itu kuat, harus kuat mentalnya. Karena jihad itu amal tertinggi. Orang harus korbankan jiwanya, hartanya. Maka jihad itu keumuman di kitab-kitab fikih itu adanya di paling belakang, penutup. Misalnya bab jihad atau tadi bab apa? Jalalah. Ada panggilan jihad, depan antum suara bom. Antum pulang kabur. Haram. Enggak boleh. Enggak boleh. Itu bagian dari mubiqat, bagian dari dosa besar. Antum siapa aja. Makanya jangan sembarangan jihad gitu kan. Giliran udah masuk medan jihad, ngelihat tentara musuh gede-gede gitu kan, udah dua pulang ke Indonesia, pesen tiket langsung. Gak boleh tuh, haram. Paham? Kita berangkat ke sana jihad gitu kan, rudal datang depan muka antum, jantung antum mau copot, tolong tiket kepulangan dipercepat. Gak boleh, karena antum sudah masuk medan jihad. Jelas? Nah, tadi misalnya antum kita di bab wudu dan antum nggak tahu hukum jalalah, antum nggak kena hukum dosanya. Kenapa? Karena antum nggak tahu dibangun di atas ilmu, proses belajar. Tapi kalau nggak tahu, tidak ada proses belajarnya, kena hukum. Mahfum? Jelas nggak Rian?
Kalau orang, apakah orang tidak tahu, jahil, itu kena hukum atau tidak? Fihi tafsil, ada tafsil. Kalau dia jahil dan proses belajar, dia nggak kena hukum, yu'fa anhu, karena ilmu yang dia tidak tahu itu belum sampai. Jelas? Tapi kalau dia jahil dan dia tidak belajar, dia kena hukum apa? Kena hukum tidak belajar. Seperti orang hari ini bilang, "Oh, kalau banyak tahu berarti banyak pantangannya ya. Lebih baik jadinya lebih baik nggak banyak tahu gitu kan. Lebih baik nggak tahu gitu." Nggak taunya dia itu kena hukum apa? Hukum tidak mau belajar. Gitu. Udah Isya ya? Oke, kita lanjut nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan muharramatun istahana bihan nas li fadilatu Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Jadi zihar bagian dari dosa besar karena memiliki hukuman. Hukumannya apa tadi? Kafaratnya. Yang pertama memerdekakan budak, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut, kemudian itu yang menjadi sebab dimasukkannya zihar bagian daripada dosa besar karena dia memiliki hak hukuman yang disebutkan oleh Allah tabarakahu wa ta'ala langsung. Sekarang kita masuk ke dosa besar yang berikutnya yang dianggap biasa oleh sebagian manusia, yaitu itsyanul mar'ati fi duburiha, menggauli istri di duburnya. Dan ini bagian daripada dosa besar. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Dulu ketika baca hadis ini, terus qadarullah di salah satu masjid di waktu subuh, kebetulan saya nginep di situ sekitar jam 3 kurang lebih, saya terbangun, masjidnya pinggir jalan. Kemudian keluar, kalau mau wudu jadi harus keluar dulu.
Nah, kemudian di depan masjid itu ada taman. Tamannya ternyata banyak banci. Banci, bukan PSK, tapi banci. Saya nggak ngerti itu, kenapa itu dia itu megangin tembok pagar-pagar taman itu. Karena dia mohon izin, karena dia sedang ditunggangi sama orang. Otomatis kan harus dari belakang ya. Gitu. Naudzubillahi min dzalik. Maha suci Islam. Artinya apa? Islam membahas semuanya. Semuanya telah dibahas. Berarti perbuatan itu memang ada. Jelas ya? Karena ada pembahasannya. Ityanul mar'ati fi duburiha. Mendatangi, ini kalau itu banci, ini perempuan. Gitu. Banci sudah jelas nggak boleh. Ini mendatangi istri di belakangnya. Ini bagian daripada dosa besar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin perbuatan ini masih banyak dilakukan oleh sebagian manusia, khususnya mereka yang tidak mengerti. Dalil yang menunjukkan mendatangi wanita dari belakang bagian dari dosa besar adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa huwa fi sahihil jami', dan hadis ini terdapat dalam sahih al-jami'. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal'unun man ata imra'atan fi duburiha. Terlaknat siapa saja yang mendatangi istrinya di belakangnya. Siapa saja yang mendatangi istrinya di belakangnya. Ya, mungkin kita spesifikkan lagi Pak ya. Mudah-mudahan ini karena kita bicara ilmu. Mendatangi tempat keluar pups. Oke? Mendatangi tempat keluar pupsnya. Tempat keluar pups, paham ya? Keluar istinja, maaf, keluar itu. Kemudian bagaimana ya jika karena gini, karena tidak tertutup kemungkinan perbuatan ini dilakukan oleh manusia. Perbuatan ini dilakukan oleh manusia karena manusia suka ingin cari sensasi. Maka Islam telah memberikan aturan. Gitu. Iya Mas ya. Siapa namanya Mas? Ini sebelahan tuh. Mas apa? Mas Akmal. Sahibnya mana sahibnya? Lagi, oh udah nikah. Alhamdulillah, nikah juga akhirnya. Jadi nggak diledekin lagi dong. Lagi bulan madu nih ya. Masya Allah. Kirain ada dia gitu, mau dikenain dia lagi gitu. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain dibawakan oleh penulis, Nabi bersabda, man ataha idon, siapa yang menggauli wanita yang haid di tempat keluar darahnya dengan kemaluannya, au imra'atan fi duburiha, atau mendatangi tempat keluar pups perempuan dengan kemaluannya, au kahinan, atau dia mendatangi dukun mendatangi dukun, maka Nabi mengatakan faqad kafara bima
unzila ala Muhammadin, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan pada Nabi Muhammad itu apa? Al-Quran. Yang diturunkan pada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Maka dalam hadis ini Nabi mengatakan dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi titik dosa besarnya di lafaz kufur tadi, dan di lafaz mal'un, terlaknat. Ya, titik dia menjadi bagian dari dosa besar karena dia terlaknat, kemudian karena dia apa? Kufur. Itu letak perbuatan ini bagian daripada dosa besar. Karena dalam perbuatan ini ada ancaman dua, terlaknat. Laknat itu jauh dari rahmat Allah. Kalau jauh dari rahmat Allah berarti jauh dari surga. Mal'un, terlaknat. Kemudian kufur dan bisa jatuh keluar dari Islam. Kapan? Perbuatan ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Di sini lafaz kufur, faqad kafar. Kapan? Ketika dilakukan? Belum tentu. Ketika dianggap halal. Ketika dianggap halal. Kenapa dikatakan bisa keluar dari Islam? Kenapa? Karena menghalalkan yang haram, taghyir. Makanya penetap hukumnya itu jauh lebih besar dosanya daripada pelakunya. Penetap hukum legalitas misalnya, legalitas apa? Apa? Misalnya legalitas itu. Penetap hukumnya jauh lebih besar walaupun yang menetapkan hukum tidak melakukan. Kenapa? Karena dia melegalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang rahib-rahib terdahulu, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya. Dan dosanya jauh lebih besar dari pelakunya. Pelakunya terkadang ketika melakukan satu perbuatan itu dia sadar itu terlarang. Sahih? Sadar dia itu terlarang. Bahkan saya pernah dengar narkoba, kata siapa haram itu? Nggak ada ayat, nggak ada hadis yang melarang tentang narkoba. Pernah ada orang ngomong seperti itu. Dia bagian dari public figure, sering muncul, gitu. Nggak perlu disebut nama orangnya. Dia mengeluarkan statement seperti itu. Tidak ada ayat dan tidak ada hadis yang mengharamkannya. Jelas Pak Mukhlis? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 223 yang dibawakan oleh penulis. Coba baca, Rian. Baca, Rian. Di bawah anak. Pak Mukhlis, baca Pak Mukhlis. Ayat 223.
Saya baca Pak, silakan. Artinya wah, di situ legalitasnya di satu tempat, ya. Legalitas dari Allah di satu tempat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'tu haratsakum anna syi'tum." Antum boleh bagaimana caranya bebas. Tapi asal di tempat yang sama. Oke? Enggak, itu udah nikah semua kan, Ray? Atau yang belum nikah juga, makanya gini, lihat, di antara kekurangan kita, mata kuliah pranikah tuh nggak ada, benar nggak? Ada nggak mata kuliah pranikah dulu yang antum kuliah? Ada nggak mata kuliah itu? Nggak ada. Waktu kuliah dulu ada nggak mata kuliah itu pranikah, pelajaran pranikah? Padahal dia mau masuk dunia baru, harusnya punya edukasi terlebih dahulu, harusnya dipelajari dulu. Orang mau masak sayur asam aja harus latihan dulu, benar nggak? Sayur asam ya kan, istrinya harus latihan dulu, diajarin sama ibunya, sama keluarganya masak sayur asam, masak sayur sop dan seterusnya. Ini mau masuk jenjang pernikahan, tidak masuk sebelumnya, tidak melalui pendidikan pranikah. Itu harus dipelajari, sehingga begitu dia masuk bahtera itu sudah siap, ya, sudah siap. Jadi untuk yang sudah nikah atau untuk yang belum nikah, itu kata Allah, fa'tu hartsakum, boleh antum mendatangi tempatnya, ya, bagaimanapun caranya itu boleh. Yang penting dia di tempatnya, Sampai penulis mengatakan, yajuzu an yatiyaha kaifa syaa, boleh mendatangi tempat itu bagaimanapun dia maunya, bagaimanapun bahasanya, gayanya, ya, bagaimanapun gayanya, bagaimanapun tipenya, pagi beda, siang beda, sore beda gitu ya, misalnya gitu ya. Ini kayaknya siapa? Akmal ya. Akmal seneng nih kalau bahas itu nih. Orangnya mana nggak datang ya di bulan madu. Kalau antum mungkin udah bosan gitu ya. Jangan bosan, Pak. Nggak bosan-bosan. Lihat nih, kata Syekh penulis, boleh mendatangi bagaimanapun caranya, baik dari depan, dari belakang. Didatangi dari belakang boleh, tapi yang nggak boleh mendatangi dari belakang, mohon izin Pak ya, ini bahas ilmu, dihajar belakangnya. Jelas? Dari belakang yang dihajar depannya itu boleh. Yang punya istri, yang penting di tempatnya, betul Pak. Bapak istri ada di sini. Besok pagi beli tiket Pak pulang. Kejar plus 2. Apa? Ada 3 ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau itu kehendak satu. Kalau kehendak dua-duanya.
istrinya dipaksa nih mau nggak mau siapin rotan gitu kan. Ayo kamu, ayo, ampun bang, dihajar lagi, ya kan, dihajar lagi. Kalau enggak kamu saya gebukin nih. Berarti kan di luar kemampuan sang istri kan, maka yang terkena suaminya. Tapi kalau mohon izin ya, ayo bang, depan nggak boleh, belakang aja gitu misalnya. Ini kita bicara ilmu ya Pak ya, kita bicara ilmu. Karena depan lagi halangan, hajar aja di belakang bang gitu misalkan. Justru istrinya yang menyarankan misalnya gitu, istrinya yang menyarankan. Kata suaminya, emang nggak apa-apa, ya udah dua-duanya, kena dua-duanya. Kecuali misalnya tadi si istri udah dipecut duluan nih, ayo, kalau enggak saya semakin kenceng nih pukulannya nih, hajar, mau nggak mau gitu. Kalau kalau nggak begitu terus dipukul misalnya. Ini maksudnya kan yang belakang kan? Iya, maksud belakang. Kalau antum dari belakang tetap ke depan itu boleh, gitu. Ya, itu jangan bayangin Pak. Siang gitu. Lihat mukanya udah kasihan gitu. Jelas Pak ya. Ya, agama ini sempurna, Masya Allah. Bahkan dalam pelajaran fikih itu ada pelajaran tentang sensasi berhubungan suami istri, itu dibahas oleh para ulama. Atas laki atau atas perempuan itu dibahas. Gitu. Bahkan kita di antara pelajaran yang membuat pelajar nggak pernah ngantuk tuh saat pelajaran ini. Gitu. Itu nggak ada yang tidur tuh kalau lagi bahas kayak gini. Sama kayak di sini kan nggak ada yang tidur. Gitu. Di mana-mana kalau lagi bahas ini, kayaknya ini pelajaran yang gua tunggu-tunggu deh. Gitu. Ini ilmu. Ada lagi yang mau tanya? Antum nanyanya malu-malu gitu ya. Tanya aja yang berhubungan dengan ini, bebas. Kuat. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Kecuali pakai narkoba. Obat kuatnya ada kandungan narkoba. Kayak itu kan seperti jamu-jamu gitu ya. Jadi sebelum berhubungan minum jamu dulu. Bahkan ada madu penguat ada juga. Aneh nggak jual. Iya. Ada madu penguat itu ada. Hukum boleh. Dan itu dibutuhkan. Salah satu yang menjaga keharmonisan rumah tangga itu hubungan suami istri. Salah satu indikasi hubungan rumah tangga tidak baik itu jarang berhubungan suami istri. Itu salah satunya ada penyimpangan baik di laki atau di perempuan. Itu tidak bisa tidak. Karena itu kebutuhan biologis. Nggak bisa disalurkan di tempat-tempat yang haram, nggak bisa. Ini pelajaran. Jika hubungan suami istri itu sudah semakin jarang dilakukan, itu salah satu indikasi hubungan itu sudah mulai tidak sehat. Gitu. Perempuan ada masa menopause, ada. Cuman masa mau berhubungan nggak pernah hilang. Tanya aja sama saya, udah bukan ya, tanya gitu ya, bukan melakukan Pak, nanya gitu. Tanya. Iya, eksperimen tanya.
Ada orang 70 tahun, 60 tahun masih ada perasaan untuk itu, ada. Karena memang itu nggak hilang, ada, nggak hilang. Keinginan itu ada. Apa? Cuman durasinya beda, durasinya yang berbeda, gitu. Makanya untuk perempuan khususnya, ini ada perempuan belakang. Untuk para perempuan itu sedapat mungkin jika suaminya menginginkan jangan ditolak. Itu akan timbul efek negatif yang sangat banyak, efek negatifnya sangat banyak. Entah dia melakukannya di luar atau efeknya kepada kejiwaan, marah-marah gitu. Efeknya ke situ. Sering marah, sering mukul, sering begini dan itu. Karena apa? Iya. Makanya ini secara kita bicara fitrah, ya, kita bicara fitrah. Secara fitrah sampai Nabi bilang begini, jika suami itu panggil walaupun ala tanur di dapur, itu istrinya bilang siap bang, gitu. 86 walaupun lagi masak tuh, karena itu nggak bisa dibendung, nggak bisa, kecuali istri di kampung susah tuh. Gimana coba? Yang dilihat plafon lagi gitu kan, plafon lagi gitu. Nggak bisa, harus ditumpahkan, itu nggak bisa. Bahkan mujahid aja ada waktunya, suruh pulang gantian, itu benar 3 bulan pulang, nggak bisa. Fitrah ada dalam jiwa manusia, nggak bisa. Allah lebih tahu tentang kita, makanya laki dibolehkan 4 nikahnya. Berarti setiap perempuan yang menjadi istri satu-satunya, dia harus paham kebutuhan suami jauh lebih besar dari dia. Makanya Nabi bilang apa? Kalau suaminya mau jangan pernah ditolak, kecuali uzur syar'i, dia punya haid atau punya lagi sakit dan seterusnya. Itu akan menimbulkan mudarat yang besar. Maka Nabi bilang, ya, yang repot kan gini. Kan Nabi bilang gini, kalau lagi datang keinginan itu, kata Nabi pulang ke rumah ya. Kalau rumah di kampung gimana? Balik lagi gitu. Apa? Atau misalnya pulang ke rumah bininya kerja, nggak ada, lembur, pulang, ya bini gua nggak ada kerja, gimana dong? Padahal kata Nabi pulang ke rumah. Itu. Makanya itulah satu hadis, satu ayat Allah bilang waqarna fi buyutikunna, para wanita standby di rumah. Standby, kerjanya di rumah, udah standby aja. Standby. Banyak apa namanya manfaatnya. Di antaranya saat suami membutuhkan, antum lagi kerja nih ya kan, klien antum pakainya seksi banget gitu kan, gimana dong? Sementara mau nggak mau harus ketemu dia, ngobrol sama dia, urusan bisnis nih, ya kan? Pusing-pusing deh tuh pala. Mah ada di rumah, ada, tunggu sebentar ya mah, nah gitu, pulang langsung, balik lagi ntar, gitu. Kalau nggak disalurin, pala antum akan mikirin dia terus. Beneran? Kok Ustadz ngomong gitu? Saya kan laki-laki. Itu yang saya bilang sama istri saya di luar banyak lihat orang, banyak lihat. Makanya Nabi bilang apa? Kalau lagi butuh pulang ke rumah siap, udah. Coba ketika tidak disalurkan, itu yang terbayang bukan wajah istri antum nanti, wajah orang yang ketemu sama antum tuh, kliennya. Tapi ketika itu sudah disalurkan, udah bes hilang. Itu resepnya, sakinah, mawaddah, warahmah. Gitu.
Ada lagi yang mau tanya sampai sini? Tentang apa? Zihar. Jadi gini kan, zihar itu kan termasuk dosa besar ya. Konsekuensinya apa? Pertama Membebaskan. Sedangkan kalau talak itu nggak ada konsekuensinya, dia bisa rujuk lagi. 1, 2. Iya. Jadi kalau zihar tuh nggak boleh menyentuh istrinya kan? Nggak boleh. Tapi dia bukan talak. Iya, itu dia masalahnya. Heeh. Kalau talak, begitu suaminya mengatakan talak, Terus besok begitu ntar malamnya mau ikut, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan talak. kalau 1 dan 2, betul. Nah, yang mau saya tanya kan, ini kan konsekuensinya besar zihar gitu. Walaupun untuk sekarang ini mungkin zihar ini itu jahiliyah. Masa jahiliyah. Caranya beda. Itu hikmahnya apa tak? Sampai seperti itu. Zihar itu ternyata diberikan konsekuensi besar, sedangkan talak tuh ya kalau mau baik lagi nggak apa-apa. Iya, siap. Kata para ulama, hikmahnya itu sedapat mungkin hubungan suami istri itu tidak pisah. Karena kunci keberhasilan syaitan itu saat memisahkan suami dan istri. Itu kunci keberhasilan dia. Mereka akan pesta pora saat mereka sudah memisahkan sepasang suami dan istri. Itu pesta pora tuh. Jadi mereka ini laporan, setiap hari laporan. Ente aneh udah buat orang itu begini, aneh buat dia mabok, aneh buat dia main judi. Ini laporan berikutnya, aneh udah pisahin si fulan sama fulana. Ini dia nih, pesta pora mereka. Itu. Jadi di antara titik keberhasilan syaitan itu memisahkan suami dan istri. Ada perannya, ada peran mereka di situ. Ada peran mereka. Nah, hikmahnya kenapa ada proses 1, 2 dan 3? Islam sedapat mungkin memberikan menahan hubungan itu. Menjaga. Makanya dalam ayat Al-Qur'an ketika dua pasangan itu tidak bisa menyelesaikan, kata Allah apa? Hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka datangkan 2 orang adil dari laki-laki dan orang adil dari pihak perempuan. Mereka yang diskusi, yang gak punya hasad, yang gak rusak hatinya, diskusi. Ini gimana nih ponakan kita? Mereka lagi ada masalah gitu. Bukan justru dikomporin, udah cerain aja yang kayak gitu mah gak bagus. Itu hikmahnya. Jadi kalau kalau zihar, dulu zihar talak. Zihar itu talak sebelum hukum talak. Maka Islam memudahkan, memberikan kemudahan dan menjaga kehormatan seorang wanita. Wanita akan sangat murahan. Ente seperti ibu saya, putus sudah. Kan wanita jadi rendah. Rendah enggak? Dengan adanya talak, wanita itu kan dilindungi. Ada 1, ada 2, ada 3. Dengan kalau misalkan hanya zihar, wanita itu rendahan. Ente seperti ibu saya, jadi nggak perlu proses lagi, udah pisah. Kan gitu ya. Paham ya? Udah pisah aja udah. Tapi kalau anti talak gitu, anti saya talak, pisah nih. Ingat, si Mas, padahal dia orang baik ya. Kenapa saya begini ya? Terus istrinya ingat suaminya ingat istrinya. Ya Allah, dia udah ngandung anak-anak saya, gitu kan. Gitu. Pernah ada pasang suami istri, kalau bahasa saya kesetanan. Iya, kesetanan, udah kekeh mau cerai gitu. Saya bilang aja, ente berdua nih kesetanan gitu. Ustaz kok ngomongnya gitu? Iya, ente kesetanan. Oke, Taib, ente kan udah datang nemuin aneh bilang gitu. Gitu kan. Ente wudu dulu berdua, wudu yang tenang. Terus sholat dulu deh. Salat, tenangin hatinya. Baru nanti duduk sini. Saya suruh salat terus datang duduk sini. Kenapa Ustaz bilang kita berdua kesetanan? Iya. Coba ente, saya bilang sama Mas,
Coba Mas ingat seluruh kebaikan mbaknya, Mbak tolong ingat seluruh kebaikannya. Coba itu aja sekarang, itu aja. Bandingin sama ketidaksukaan Mas sama Mbak sama Mas, bandingin banyak mana? Gak ada apa-apanya, cuma satu masalah doang. Cuma satu masalah doang, ya kan? Mas setan main, udah putusin aja banyak perempuan. Setan banyak main goreng dia. Saya bilang coba Mas sekarang pikirin kebaikan si Mbak ini. Mbak tolong pikirin kebaikan si Mas. Kebaikannya aja udah titik. Oh iya, nangis berdua, pelukan di depan saya itu, pelukan. Setan, kesetanan. Gitu. Setan main di dalam situ. Makanya kan rata-rata kalau lagi berantem ngomongnya nggak bener kan? Bener nggak? Suami istri itu kalau lagi berantem, gue talak lu, talak aja emang gue takut tuh. Dua-duanya kesetanan tuh. Bener ya Mas ya? Gue talak juga lu, talak aja emang gue takut. Kayak lu mah gampang nyarinya. Waduh, itu setan juga tuh yang ngomong. Itu apakah jatuh talak? Enggak. Gue talak juga enggak. Kecuali dia bilang kalau misalkan lafaz gue talak juga, saya talak juga, itu nggak jatuh talak. Baru keinginan. Gitu, nggak jatuh talak. Ana talak antum, ya talak aja, benarnya. Ya udah jatuh talak, ya udah saya talak kamu, baru tuh jatuh. Tapi kalau masih saya talak kamu, ya gitu, itu belum jatuh. Setanan dia tuh, beneran. Makanya kalau lagi suami istri lagi kondisi itu, wudu, salat, minta sama Allah. Ana bilang itu setan yang main dalam jiwanya. Dalam jiwa seorang suami atau jiwa seorang istri itu setan yang bermain. Salat, minta sama Allah. Minta perlindungan dari bisikan itu. Minta perlindungan. Makanya Islam ini agama yang sangat sempurna. Mas, sekarang kita jujur sebagai laki-laki. Dulu istri kita paling cantik ya. Tapi begitu berjalan pernikahan, karena mata ini udah mulai kemana-mana, sama demikian juga dengan perempuan. Makanya Islam benar-benar menjaga dengan yang namanya hubungan suami istri, itu harus dijaga. Gitu. Itu yang bisa menimbulkan sakinah, mawaddah, warahmah. Bagaimana mau sakinah, mawaddah, warahmah hubungan suami istri sebulan sekali? Kalau sempat lagi. Kalau ingat gitu. Apalagi di kampung. Iya Pak, beneran. Itu salah satu tanda indikasi ada masalah. Misalnya si suami ngajakin istri nggak mau, istrinya bermasalah. Di kepalanya udah ada yang lain. Atau sebaliknya. Coba. Antum ingat waktu antum pertama kali nikah, ada nggak siapa-siapa di kepala antum kecuali bini antum kan? Ya nggak? Sama seorang perempuan juga begitu, kecuali suaminya. Maka rusak. Makanya syariat itu ditetapkan ketika dijalankan tercipta kebaikan. Kalau perempuan semuanya di rumah, saat lakinya butuh pulang ke rumah, ini lakinya butuh, perempuannya di kampung gitu kan. Kok balik lagi ke situ. Perempuannya nggak ada, lagi kerja, lagi usaha dan seterusnya. Gitu. Bahkan Nabi bilangnya apa? Lagi di mana? Dapur, suruh udahan. Nggak ada cerita Mas tanggung ya, nggak ada cerita tanggung tuh. Gitu. Nggak ada. Nah ini emosional yang harus dipahami oleh suami dan istri. Antum harus banyak ngobrol. Kita suami istri harus sering ngobrol. Gitu. Karena kebutuhan kita itu tidak bisa terpenuhi, ada yang tidak bisa terpenuhi kecuali di dia. Sama kebutuhan dia, ada yang tidak bisa terpenuhi kecuali di kita. Gitu. Kita cuma bisa memenuhi kebutuhan kita ada di dirinya. Demikian juga dirinya tidak bisa memenuhi kebutuhannya sebagiannya kecuali di kita. Baik, ada lagi? Tadi ada hadis mengatakan bahwa kalau suami istri dipanggil
Iya. Kalau dia lagi kerja, istrinya lagi kerja nih. Mah, kamu pulang dulu, aku butuh. Oh, aku nggak bisa. Pulang, nggak lagi pulang tuh, harus pulang. Karena kan ada konsekuensinya kan, kalau misalnya si suami sampai marah sampai pagi, itu Betul. Konsekuensinya itu lagi. Malaikat. Ternyata suaminya ini kasihan misalnya. Gimana misalnya? Dimaafin. Ini suaminya tahu kalau ini kasihan nih kalau sampai dilaknat. Jadi biarin aja gitu gimana? Ya kalau enggak, tetap kena sampai pagi. Tetap kena. Apalagi kalau dia sampai marah gitu. Makanya banyak-banyak bicara. Suami istri, jangan main tarik aja gitu kan. Tarik sini gitu. Ya kan? Dipiting gitu kan. Gubrak, tut gitu kan, dipiting aja gitu. Swagdot gitu. Banyak bicara. Si istrinya juga ngomong, Mas, aku malam ini nggak bisa. Sebelum suaminya minta, bilang, aku capek, agak letih, agak capek hari ini. Mohon dimengerti, gitu. Enak kalau ngomong suami istri. Karena antum ini, saya dan antum ini kan habis dari luar, ya enggak? Emang antum begitu keluar dari sini merem? Kan enggak, iya kan? Enggak. Kita ngelihat tapi kanan malampir, kiri malampir gitu kan. Hah? Iya Pak. Udah. Yang siap-siap nih pemandangannya nggak bener nih gitu ya. Terus begitu ditunaikan beres. Nggak ada solusinya. Nabi bilang itu. Solusinya itu Nabi bilang. Iya Pak ya. Atau apa? Puasa. Maka yang bini di kampung harus puasa Daud. Ya Pak ya. Bukan Senin Kamis lagi, Daud. Insyaallah. Jadi kalau dalam hukum ya berhubungan ini kan, kalau istri nggak mau kan istri itu dilaknat. Kalau suami nggak mau gimana? Kebalikannya. Kebalikan. Dan satu lagi, ada Islam mengatur kalau berhubungan ini seharusnya 2 hari sekali. Taib. Siap. Kesimpulan ulama ada, dia bukan dalil, tapi kesimpulan. Kesimpulannya, laki-laki itu membutuhkan seminggu minimal 4 kali. Kenapa? Karena kan laki-laki dibolehkan menikah dengan 4 perempuan. Ketika 4 perempuan berarti di setiap hari itu dia berhubungan. Ini yang perlu diketahui oleh wanita. Kebutuhan biologis mereka itu seminggu biasanya normal 4 kali. Jelas ya? Tapi ini bukan dalil, kesimpulan dari para ulama. Iya, kesimpulan. Karena kan tujuan menikah itu menyalurkan syahwat diantaranya, tujuan utamanya. Maka 4 kali itu sudah normal, standar. Itu perlu diketahui oleh para wanita. Maka salah seorang ustadz udah meninggal rahimahullah. Anaknya kurang lebih 9. Terus saya tanya dulu waktu masih hidup. Ustaz, enggak nikah lagi Ustaz. Yang di rumah servisnya top, Marco top katanya gitu. Servisnya top, 1 bagaikan 4. Nah, itu yang perlu dipegang oleh para wanita. Gak bisa, laki-laki gak bisa gak ada obatnya gak ada. Antum lagi pengen, obatnya gak ada kecuali antum berhubungan atau puasa, ya kan? Nabi bilangnya gitu kan, kepada pemuda yang sanggup nikah, kalau gak sanggup puasa gitu. Gak ada pilihan ketiga, gak ada. Nah terus kalau misalkan tambahin ya, kok jadi nyambung ya. Oke, istrinya lagi mens, mohon izin ya. Onani itu boleh kalau yang melakukannya istrinya. Tapi kalau yang melakukan sendiri nggak boleh, haram. Gitu. Walaupun
Iya. Iya. Kalau nggak boleh. Seharusnya kecuali memang kondisi darurat. Kondisi darurat. Artinya ini pernah ditanyakan. Nasib orang-orang yang berjauhan dengan istrinya. Beneran Pak, ini sudah ditanyain. Jadi mereka berhubungan virtual. Pakai ini. Mohon izin ya, dua-duanya saling tidak pakai busana. Sana nggak busana, sini nggak busana. Jelas ya? Gitu. Suami nggak mau. Wallahu alam. Biasanya emang pernah antum nggak mau diajakin? Enggak, rata-rata suaminya. Keumumannya pasti mau kalau suami. Keumumannya, kecuali suami yang sudah punya kelainan. Iya, jujur, bener ya. Enggak beneran, karena fitrah dia jauh lebih tinggi. Fitrah kita laki-laki itu jauh lebih tinggi. Gitu. Perempuan, kenapa perempuan? Karena dia ada masa capek, ada masa bosen, letih gitu. Kalau laki-laki kan keluar. Maka yang repotnya kalau laki-lakinya jadi bapak rumah tangga, istrinya jadi kepala rumah tangga, itu repot tuh. Nanti konsepnya jadi berubah. Gitu. Itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Karena ini syariat. Ketika menetapkan laki di luar, ya kan, laki-laki di luar, perempuan di rumah, itu ada banyak konsekuensi, ada banyak hikmah di dalam itu. Ada banyak sekali hikmahnya. Ya, gitu. Banyak diskusi sama istri, banyak ngobrol. Jadi qiyamul lail itu ya jangan malam hari itu jangan cuman hanya hubungan suami istri. Gitu. Setelah itu qiyamul lail diskusi. Gitu. Qiyamul lail dulu apa hubungan dulu? Hah? Atau enggak dua-duanya? Soalnya kamarnya beda, istri di sono, saya di sono. Nauzubillah min dzalik ya gitu. Suami istri tidak bisa kamarnya kan. Istrinya di sini. Ada enggak kayak gitu? Ada. Wakil nyata. Dan saya tahu itu suaminya sampai harus berhubungan sama wanita lain di sekian tahun yang keberapa itu baru ketahuan. Nyata, ini kisah nyata, bukan sinetron, nyata. Jamaah juga. Karena mereka terbiasa kamar beda. Dan yang lebih tragis, nauzubillah min dzalik, itu yang berhubungan sama suaminya teman istrinya. Allah Maha Kuasa diperlihatkan itu. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.